Kalau guru-guru kita, ini Tuan Guru Zainuddin, dia paling perhatian dengan masalah sanad. Belajar tuh dari siapa engkau belajar? Siapa gurumu? Gurumu belajar dari mana? Asal usulnya jelas sampai Nabi Muhammad. Tahu kenapa Islam di Indonesia berkembang dengan demikian pesatnya? Sehingga kita menjadi negara kaum muslimin dengan jumlah terbanyak di dunia. Lebih dari 200 juta umat Islam di sini. Karena para pembawa Islam yang datang ke Indonesia dahulu itu, mereka datang dengan akhlak, dengan rahmat, dengan damai, dengan kasih sayang. Nggak ada yang datang bawa golok, nggak ada yang datang bawa bom ngancur-ngancurin, nggak ada. Ini berlangsung ratusan tahun. Islam di Indonesia berkembang dalam aman, damai, tentram, paling mengenal toleransi, dan paling istiqamah, paling lempeng, paling lurus. Ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Tuan Guru Zainuddin, yang dibawa oleh para ulama-ulama terdahulu. Damai, makmur, akur semuanya. Kemana Islam masuk ke dalam suatu kampung, di pelosok manapun, ada orang yang berpecah belah, jadi akur. Ada orang yang berselisih, jadi damai. Ada orang yang saling menzalimi, semuanya jadi baikan, dikembalikan haknya. Kemana Islam masuk bawa damai itu dari zaman dulu. Tapi ketika orang mulai salah guru, mulai salah ngaji, mulai salah tempat belajar, ngambil ilmu dari orang yang kagak jelas asal usulnya dari mana, nggak peduli sama sanad. Kalau guru-guru kita, ini Tuan Guru Zainuddin, dia paling perhatian dengan masalah sanad. Belajar tuh dari siapa engkau belajar? Siapa gurumu? Gurumu belajar dari mana? Asal usulnya jelas sampai Nabi Muhammad. Nah ini kagak. Gurunya dari kaset, belajar dari kitab kecil, terbitannya nggak tahu, penerbitnya penerbit apa fiktif, pengarangnya juga nggak jelas, nggak taunya itu orang belajarnya di Chicago, belajar Islam dari orang kafir, sehingga timbul pemahaman yang salah dalam Islam. Mereka ngambil hadis atau ayat kulitnya doang. Padahal Al-Quran datang bukan hanya tulisannya aja yang datang, akan tetapi turun itu Al-Quran berikut pemahamannya, penjelasannya dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang namanya sanad, silsilah, asal usulnya dari mana. Nah karena orang belajar ya, sembarangan, pemahamannya tentang Islam asal-asalan, ketika hal semacam ini mulai banyak terjadi, penyimpangan mulai banyak menyebar di mana-mana. Orang salah kaprah tentang Islam. Ayo, sebarin bom di mana aja dengan atas nama jihad, dengan atas nama Islam, masuk surga. Astagfirullahaladzim, enggak sembarangan begitu. Rasul bilang di dalam hadis, man adza zimmiyan faqad adzani. Yang mengganggu orang kafir zimmi yang dilindungi oleh negara, maka berarti dia telah mengganggu saya. Dalam riwayat yang membunuh mereka enggak masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya masuk surga apa? Kagak. Ada aturannya. Rasul bilang dalam hadis yang lain, rubba gatilin baina saffain Allahu alam biniyati. Barangkali orang yang terbunuh mati syahid di dalam peperangan. Peperangan yang memang udah jelas-jelas itu jihad. Ada orang terbunuh. Itu salah seorang sahabat nyeletuk, wah beruntung nih orang masuk surga. Belum tentu, kata Rasulullah. Rasul bilang kalimat ini, rubba gatilin baina saffain Allahu alam biniyati. Barangkali orang yang terbunuh di antara dua barisan yang bertempur dalam jihad, belum tentu dia masuk surga. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam niatnya. Enggak asal begitu.
Ada aturan, ada undang-undang, ada hukum di dalam agama Islam ini. Enggak sembarangan kekacauan menebar di mana-mana. Jihad intinya adalah kata Nabi Muhammad, li'a'la kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, ini sekarang yang bikin kerusuhan bukankah dia menodai nama baik umat Islam? Bukankah dia menginjak-injak martabat Islam? Islam dicemoohkan lagi. Orang jadi memandang Islam dengan pandangan yang buruk. Menimbulkan persepsi yang buruk tentang Islam. Gara-gara siapa? Mereka. Yang katanya mau meninggikan Islam malah menghinakan Islam. Mereka musuh Islam. Mereka bukan memajukan Islam, menjatuhkan Islam. Mereka bukan membela Islam, menghancurkan Islam. Bukan membawa teladan yang baik daripada Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau 63 tahun hidup, itu semuanya indah dari beliau, nggak ada kenangan yang buruk. Tapi orang-orang macam begini yang merusak nama baik Nabi Muhammad. Tahu karikatur yang beredar beberapa tahun yang lalu dan mungkin masih beredar sampai sekarang di dunia barat yang melukiskan Nabi Muhammad dengan anarkis ataupun bawa bom bawa ini. Orang-orang Islam yang salah kaprah inilah yang melukis Nabi Muhammad semacam itu. Mereka yang menanamkan di pikiran orang-orang yang ada di dunia ini kalau Rasulullah tuh suka menteror, Rasulullah kesannya jahat, Rasulullah membawa kerusuhan dan tidak membawa kedamaian. Nah, itu kan namanya menjatuhkan Islam. Tetapi Muslim yang sejati tahu, kita nggak usah bingung harus kemana. Ikutin guru-guru kita, ulama kita. Ikutin Tuan Guru Zainuddin. Ikutin para ulama-ulama terdahulu. Jalan mereka ratusan tahun di Indonesia nggak pernah bikin rusuh. Baru ketika masuk aliran yang macem-macem, aliran yang menyimpang, yang gampang ngafirin orang, yang gampang ayo korbanin semua orang demi maksud, ambisi, tujuan kita. Nah, timbul aliran macam begitu. Itu juga baru beberapa belas tahun terakhir aja. Baru 10-12 tahun terakhir. Sebelumnya nggak pernah ada hal macam begini. Kenapa? Sebab orang udah kurang peduli. Belajar dari mana? Ngaji kemana? Nyari ustadz yang benar, dia nggak peduli. Yang dia pikirkan cari kerjaan yang bagus. Tapi cari pendidikan yang bagus, itu tidak dia pedulikan. Ibn Sirin bilang, inna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudh dinah. Ilmu agama Islam ini adalah agama. Lihat-lihat dia ngambil ilmu ini dari mana, ngambil agama ini dari mana. Laula sanad lagala man sya' bima sya'. Kalau bukan karena sanad, nah orang bakalan ngomong seenak perutnya, semaunya dia. Akan tetapi harus ada sumbernya, harus ada asal usulnya.